J'ai hâte pour rencontrer De mon bébé. J'ai hâte de rencontrer mon bébé. De rencontrer de mon bébé. Et après l'accouchement. Room number 1. Chambre numéro 1. Comme ça avec des sapins. Il y a pas mal de contractions. Ah, ça fait pas mal, hein? C'est tranquille. C'est mal. C'est tranquille. C'est mal. Un bébé. J'ai hâte J'ai hâte pour rencontrer De mon bébé. J'ai hâte de rencontrer mon bébé. De rencontrer de mon bébé. Et après l'accouchement. Sebelum aku lanjut cerita lagi ya guys ya, jadi aku itu sebelum melahirkan sudah ditanya ya bahwa aku tuh pengen pakai epidural atau enggak. Kalau misalnya kalian nggak tahu epidural itu apa, aku bacain ya. Epidural itu adalah salah satu bentuk suntikan bius lokal yang bertujuan untuk membuat bagian tertentu pada tubuh Anda mati rasa, tapi tidak akan membuat Anda hilang kesadaran sepenuhnya gitu ya. Jadi kayak itu kayak penawar rasa sakit gitulah. Setelah itu tapi saraf motoris Anda masih akan bekerja dengan baik sehingga otak masih bisa mengirimkan perintah bagi panggul dan bagian-bagian tubuh lainnya untuk berkontraksi. Jadi guys, ini tuh kayak suntik bius gitu, kayak bius lokal lah istilahnya lah, yang sedikit aja gitu buat kita itu kayak nggak terlalu merasakan sakit. Jadi aku udah bilang ke ginekolog aku kalau aku itu mau pakai epidural ya, karena aku tuh pengen ngerasain guys epidural tuh gimana sih gitu ya. Jadi sebenarnya aku pengen epidural tuh bukan karena aku nggak mau merasakan rasa sakit itu ya guys ya. Jadi aku tuh pengen tahu gimana sih epidural itu. Jadi guys, kalau misalnya kalian memutuskan untuk memakai epidural saat kalian melahirkan, itu kalian harus bertemu dengan dokter anestesi dulu guys. Jadi di dokter anestesi itu aku ditanya ya beberapa pertanyaan kayak misalnya alergi apa. Setelah itu juga dilihat juga ya dengan kondisi aku. Setelah aku ketemu sama dokter anestesi ini, jadi dokter anestesi ini akan menghubungi ginekolog atau dokter kandungan aku untuk kuantitas obat bius yang akan disuntikan epidural ke aku gitu. Nah, jadi setelah itu guys ya, aku dipindahkan ke ruang bersalin. Tadi itu kayak ruang pra bersalin lah istilahnya, untuk ngecek segalanya. Aku tuh sudah bukaan ketiga dan aku harus nunggu sampai bukaan keempat ya guys ya, kalau misalnya kalian mau disuntik epidural itu. Jadi itu guys kayak setengah-setengah gitu guys. Makanya aku tuh pengen banget ngerasain epidural. Jadi aku tuh bisa ngerasain gimana sih rasanya pembukaan yang bener-bener asli, normal pembukaan sampai pembukaan 4. Setelah pembukaan 4 itu kita disuntik epidural itu, dan kalian tahu nggak sih kalau misalnya disuntik epidural tuh tulang punggung kalian tuh sakit banget ya, karena menurut suami aku, karena suami aku itu hampir pingsan tahu nggak, gara-gara dia tuh ngelihat jarum yang katanya tuh bener-bener panjang segini jarumnya, yang ditusukkan ke apa sih belakang sini lah, di punggung. Bureau sage-femme. On entend déjà un bébé. Là, c'est le numéro 3. C'est toi qui vis, c'est ici? Souffle, Madame Bronchard, souffle. Putain, mon amour. I'm a little bit hungry. It's time. It's the D-Day, 22nd of September, 2018. Itu tuh Julian itu bener-bener udah mau pingsan karena dia tuh nggak bisa banget ngeliat kayak jarum suntik, kayak darah kayak gitu. Sebenarnya dia tuh nggak bisa, tapi bener-bener dia tahan, dan sampai dokternya itu bilang kamu nggak apa-apa, kamu mau keluar gitu. Dan dia itu bilang ke dokternya itu, aku boleh minta minum nggak? Jadi itu kayaknya dia tuh udah mau rebah gitu guys ya, dan dia tuh minta minum, jadi dia langsung keluar.
dan dia minta minum suster itu karena pusing ya, dia ya pusing banget. Aku tuh sampai ketawa tau gak. Aku minta izin ke dokter ginekolog aku, ke dokter kandungan aku dan suster-suster lainnya kalau misalnya aku boleh untuk merekam proses persalinanku. Jadi guys, kalau di sini itu sebenarnya dilarang ya guys ya, kalau misalnya kalian mau videoin videoin proses persalinan yang bener-bener raw, itu kalian bener-bener harus minta izin dulu ya. Tapi karena dokter aku tuh baik dan aku tuh sudah bener-bener kayak deket gitulah sama dokter kandungan aku ini, jadi dia tuh ngebolehin. Jadi disitulah aku merekam semua proses persalinan aku di dalam situ untuk pribadi aku sendiri ya guys ya. Menurut aku itu adalah salah satu momen terindah dan aku tuh nggak mau melupakannya sedikit pun. Jadi kan kalau misalnya kalian melahirkan tuh kalian nggak tahu tuh apa yang ada di sekitar kalian. Jadi di video ini aku tuh bener-bener tahu segala sesuatu apa yang terjadi di ruang persalinan tersebut. Setelah aku disuntik epidural itu, reaksinya itu guys ya kayak kalian itu apa ya, itu kayak mabuk, kayak pusing banget, kayak berat gitu kepala. Setelah itu aku baring ya, dan itu tuh bener-bener buat aku ngantuk banget. Di samping ngantuk, itu tuh reaksinya itu gatel banget ke seluruh badan aku, muka aku, semuanya itu kayak gatel gitu loh guys. Jadi itu kayak pengaruh dari morfin yang mungkin bereaksi di tubuh aku ya. Jadi kayak gatel, kayak ngantuk, jadi aku tuh ketiduran. Dan sambil menunggu bukaan lengkap ya, sambil aku nunggu kayak bukaan lengkapnya itu, jadi Julian itu langsung ke McDonald yang ada di seberang rumah sakit itu untuk makan dulu ya guys ya. Jadi aku bilang kamu harus cepet ya makannya ya, langsung balik ya gitu kan. Jadi selama Julian ke McDo itu aku tidur ya guys ya, karena bener-bener obat biusnya itu membuat aku bener-bener ngantuk. Dan waktu dia balik itu susternya datang ya, dan dia ngecek dan itu sudah hampir bukaan lengkap, dan dia langsung telepon dokter ginekolog aku yang akan membantu persalinanku ya guys ya. Nah setelah itu aku tuh dengar kayak ibu-ibu gitu di samping ruangan aku yang teriak-teriak ya guys ya. Ternyata itu guys, waktu susternya masuk ngecek berapa pembukaan aku tuh tanya, kenapa ibu-ibu di samping kok sampai teriak kayak gitu, apa sakit ya? Jadi aku tuh kayak takut gitu ya. Ibu-ibu itu nggak pakai epidural ya, aku bilang gitu kan. Ternyata itu ibu-ibu yang di samping aku itu pakai epidural guys, tapi gagal. Karena dia itu terlalu besar ya badannya, dan ternyata biusnya itu gagal gitu loh. Jadi dia udah mungkin mindsetnya dia itu udah berpikir bahwa itu tidak akan sakit, dan ternyata itu tuh sakit banget. Jadi makanya dia sampai teriak-teriak kayak gitu. Jadi aku tuh bener-bener beruntung karena dari jam 7 itu ke jam 9.30 itu aku sudah bukaan lengkap, dan dokter aku datang ya, akhirnya datang dan membantu proses persalinan aku. Nah di situ itu tuh aku agak sedikit down ya guys ya, karena waktu itu aku tuh harus kayak mengejan gitu. Dan nafas aku tuh nggak panjang. Suamiku tuh itu kepalanya udah keluar terus masuk lagi. Jadi karena aku tuh ngejan, kepalanya keluar, setelah itu aku nggak ngejan lagi karena aku stop, jadi itu kayak kepalanya itu masuk lagi. Jadi itu suami aku bilang, aku udah bisa ngeliat kepalanya, kamu kejan lagi gitu kan. Jadi dokterku tuh bilang ya udah istirahat dulu. Setelah itu aku ngejan lagi, dan aku tuh bener-bener kayak payah banget sih aku ini kok nggak bisa ngejan, karena nafas aku tuh nggak kuat guys. Jadi tuh aku ngejan tuh baru sedikit, baru berapa detik gitu aku udah gitu lagi. Jadi tuh capek banget. Jadi tuh udah akhir-akhir tuh ya ampun aku capek banget. Aku bilang sama dokterku, aku capek banget, gimana nih kalau misalnya aku nggak bisa ngejan gitu kan. Bisa. Jadi dokterku itu bener-bener jago banget, dia tuh bener-bener baik banget, sabar banget. Jadi dia tuh bilang, it's okay, nggak apa-apa, santai aja, jangan dipikirin, jangan stres gitu kan. Soalnya aku tuh udah mulai stres karena waktu itu kalau nggak salah udah 9 menit guys aku tuh ngejan dan nggak keluar. Jadi aku ngejan lagi untuk terakhir kalinya tuh ya. Guys, aku ngejan yang bener-bener aku tahan banget nafas aku sampai penghabisan.
Sampai bener-bener aku tuh udah nggak bisa kayak gitu ya, kayak bengek gitu. Dan ternyata akhirnya dong si Evannya lahir di dunia pada jam 10:16 menit. Jadi di jam 10:16 itu si Evannya lahir. Nih kalian lihat videonya ya. Oh bébé, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Alors, 3 kilos, 340. 40. 3 kilos, 340. On enlève les 5 de la pince. Ouais. Vous voulez prendre la photo? Oh. Oh, capricieux là. Je vais lundi. Voilà. Lundi, très bien. Oh. Picture. Picture. Nah itu guys videonya waktu Evan lahir. Alhamdulillah dia lahir dengan apa sih namanya, sempurna ya, ganteng. Menurut aku dia ganteng banget. Tapi menurut mertua cowok aku kayak bubul katanya. Jadi aku tuh ketawa, kok kayak bubul gitu. Aku bilang, ini anakku ganteng banget ya. Aku bilang ya, namanya seorang ibu ya. Menurut mata seorang ibu, menurut mata seorang ayah, dia tuh udah yang terganteng di dunia pokoknya. Walaupun mungkin menurut kalian itu ya ampun kok hidungnya gitu ya. Jadi aku tuh guys gak ada mikirin sama sekali kok hidungnya pesek, kok matanya sipit, terus itu nggak berpikiran seperti itu. Yang aku lihat tuh guys ya, dokter aku itu memperbolehkan aku untuk menarik bayi aku sendiri. Bayangin, waktu kepala Evan itu sudah keluar, yang narik keluar dari aku itu aku sendiri ya. Aku ingat banget, aku tarik dia, terus itu dokternya bilang langsung taruh di dada aku ya. Dan of course ya aku nangis, yang nangisnya itu kalian tuh gak bisa bayangin, aku bener-bener nangis kayak anak kecil. Setelah bayi aku tuh dibersihin, diukur dan segala macamnya selesai, dibalikin ke aku untuk disusui ya. Jadi waktu itu pertama kali aku menyusui, dan aku harus stay atau aku harus tetap di ruang persalinan itu selama 2 jam ya guys ya. Jadi selama 2 jam aku stay di situ. Jadi dia lahir jam 10.16. Setelah 2 jam, yaitu sekitar jam 12:30 malam gitu, aku baru boleh pindah ke kamar ya. Jadi ke kamar biasa, kamar pasien gitulah. Paginya itu waktu jam besuk itu Julian bisa datang lagi. Jadi guys bener-bener walaupun dia suami aku itu harus datang waktu jam besuk karena biar tidak mengganggu orang lain. Beda ya kalau kayak di Indonesia ya guys ya, beda banget. Walaupun ada jam besuknya, kalian bisa makan-makan di rumah sakit dengan teman kalian yang lagi sakit atau apa sih namanya, rame-rame gitu kan. Kalau di sini itu nggak boleh guys ya, nggak sama, peraturannya beda. Kalau misalnya kalian mau datang jenguk teman kalian itu juga terbatas, waktunya terbatas, ada jamnya, dan juga tidak boleh membawa anak balita. Itu penting banget guys ya. Jadi kalau di sini tuh guys ya, kalau misalnya ada teman aku, misalnya sahabat aku yang sedang punya balita gitu ya guys ya, itu tidak boleh ada balita yang masuk ke apa sih namanya, kayak koridor. Meskipun koridor semua kamar ibu bersalin gitulah, itu nggak boleh masuk situ guys ya. Kayak anak 1 tahun, pokoknya di balita deh, bayi di bawah umur 5 tahun itu nggak boleh ke apa sih namanya, nggak boleh menjenguk bayi yang baru lahir. Kenapa? Karena alasan ini ya guys ya, vaksin ya. Karena kan bayi yang baru lahir itu kan nggak ada vaksinnya sama sekali. Jadi takutnya dia itu akan tertular penyakit lain, misalnya penyakit yang ada di anak balita gitu loh. Jadi bener-bener itu harus steril banget. Jadi harus hati-hati banget supaya nggak ketularan. Karena bayi baru lahir itu bener-bener fragile, bener-bener lemah gitu ya guys ya. Dan sebelum aku pulang, aku itu
bikin kayak foto-foto gitulah, kayak photoshoot gitu tapi sendiri. Jadi aku taruh kameranya di mana gitu ya, buat foto kenangan aku, Julian dan juga Evan. Jadi aku akan tunjukin kalian sekarang gimana foto-foto yang aku ambil dengan Julian dan Evan. Oke guys, gitu aja cerita story time hari ini tentang persalinan aku. Dan aku berharap nggak hanya aku menceritakannya, tapi mungkin ada poin-poin tertentu yang mungkin bisa menjadi pelajaran atau informasi yang dapat kalian petik dari video ini. Oke guys, kalau gitu sampai sini aja video kali ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar persalinan aku, kalian bisa langsung komen di bawah. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe ya teman-teman. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!